nampak beliau tetap juga berjalan. Akhirnya beliau menuju puncak Gunung Batur. Diceritakan Prabu Sri Aji Jayapangus, seorang raja Bali kuno. Beliau memperistri putri cantik dari Cina, bernama Kang Qingwei. Nampaknya mulai saat inilah sudah terjadi akulturasi budaya antara Cina dan Bali. Oleh penasehat raja yaitu Empu Siwagandu, perkawinan beliau tidak direstui, karena berbeda keyakinan yaitu Kang Qingwei, beragama Buddha, sedangkan raja beragama Hindu. Namun nasihat itu tidak diindahkan raja. Keinginan raja akhirnya terwujud, acara pernikahan dilangsungkan, yang akhirnya membuat Empu Siwagandu menjadi marah. Dalam tapas semadinya beliau memohon agar tercipta bencana di kerajaan Panarogan. Akhirnya kerajaan tersebut hancur dan Raja Sri Haji Jayapangus pindah merambah tempat baru di Jongles dan sekarang dikenal dalam Balingkang. Kerajaannya kini dilanda hujan besar, petir, dan banjir di mana-mana karena kemarahan Resi Siwagandu karena tidak menuruti perintah beliau. Setelah usia perkawinan beliau cukup lama, Kang Qingwei sendiri tidak memiliki keturunan. Untuk penerus kerajaan, maka beliau minta izin kepada Kang Qingwei untuk melakukan tapas semadi di Gunung Batur, seraya memohon agar dikaruniai keturunan. Kang Qingwei pun memberikan izin atas maksud baik dan mulia sang raja. Sang raja berjalan sendirian, tak satu pun rakyatnya ada yang mengikutinya, karena perjalanan beliau sangatlah penting untuk mendapatkan keturunan, karena selama ini perkawinannya dengan Kang Qingwei belum juga dikaruniai keturunan. Beberapa perkampungan telah beliau lewati. Perjalanan beliau sambil melihat-lihat bagaimana kehidupan para rakyat beliau yang sekarang ini, karena beliau akan tinggalkan untuk beryoga semadi di Gunung Batur. Hutan-hutan di seputaran Gunung Batur pada waktu itu, suasananya berkabut. Hanya keheningan yang ada pada waktu itu. Beberapa binatang-binatang hutan terdengar bunyinya, menambah suasana menjadi hikmat. Terasa ketenangan yang nampak beliau tetap juga berjalan. Akhirnya beliau menuju puncak Gunung Batur. Sesampai di puncak Gunung Batur, bertemulah beliau dengan seorang putri cantik, yang merupakan jelmaan dari seorang dewi yang bertujuan menggoda tapa Raja Sri Jayapangus. Putri cantik tersebut adalah jelmaan Dewi Danu. Karena kecantikannya tergodalah sang raja dan mengaku belum beristri. Karena beliau berdua saling mengungkapkan rasa ketertarikannya, beliau akhirnya menyepakati untuk melakukan jenjang perkawinan. Karena pada waktu itu Sri Aji Jayapangus mengatakan dirinya belum beristri. Perkawinan terlarang itu pun terjadi karena ada salah satu yang membohongi, yaitu Sri Aji Jayapangus. Hasil perkawinan Raja Sri Aji Jayapangus dengan Dewi Danu adalah makhluk menyerupai raksasa besar, wajahnya menyeramkan, bernama Maya Denawa.
Konon beliau kemudian menjadi Raja Bedahulu. Putra beliau dengan wajah yang menyeramkan itu dikenal dengan nama Maya Denawa karena menyerupai makhluk seperti raksasa. Lama tidak berkabar, maka berangkatlah Kang Qingwei dari keraton dalam Balingkang menyusul ke tempat pertapaan raja. Hati Kang Qingwei sudah semakin tidak menentu. Sesampai di tempat pertapaan terkejut dan marahlah Kang Qing melihat raja sedang memadu kasih dengan seorang puteri cantik. Melihat suaminya bermesraan berdua dengan perempuan cantik, tidak lain adalah Dewi Danu, maka Kang Qingwei pun marah. Ia mencaci maki Dewi Danu karena dianggap telah merebut suaminya. Pertengkaran pun tak dapat dielakkan. Sri Aji Jaya Pangus tak dapat melerainya. Merasa Dewi Danu adalah seorang dewa yang dimaki oleh Kang Qingwei, maka beliau pun marah. Dewi Danu merasa heran, karena baru kali ini ada sesosok manusia yang berani mencaci maki dirinya. Karena selama ini manusia tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itulah semakin marah, semakin memuncak kemarahan Dewi Danu melihat kelancangan wanita ini yang bernama Kang Qingwei. Dewi Danu mengeluarkan kesaktiannya, dari tangannya keluar api. Kang Qingwei maupun Raja Sri Aji Jaya Pangus pun dibakar hingga menjadi abu. Raja telah berbohong karena mengaku masih bujangan. Api berkobar dan memancar dari tangan Dewi Danu. Api ini akan segera melenyapkan keduanya. Setelah wafatnya Raja Sri Aji Jaya Pangus, atau yang disebut dalam Balingkang, dan Kang Qingwei, maka rakyat menjadi resah karena kehilangan raja atau pemimpinnya. Rakyat mulai gelisah mendengar rajanya sudah tiada karena kemarahan Dewi Danu, dan was-was ke depannya, di mana kiranya kita bisa berteduh karena rakyat seperti merasa ayam kehilangan induknya. Para pemuka dan rohaniawan beramai-ramai ke Gunung Batur, memohon kepada Dewi Danu agar raja bisa dihidupkan kembali. Bila tidak, akan terjadi kekosongan pemimpin. Dewi Danu akhirnya memberikan petunjuk, pemimpin mereka berdua walaupun telah tiada, dapat dihidupkan lagi secara niskala. Beliau akan memerintah dengan wujud Barong Landung, itulah nanti bisa disungsung di Pura Dalam. Barong Landung Lanaang adalah wujud dari Raja Jaya Pangus, sedangkan Barong Landung istri adalah perwujudan dari Kang Qingwei, seorang putri Cina yang cantik. Demikianlah cerita ini dapat kami sampaikan. Ini adalah kami ambil dari berbagai sumber dan bukan sumber primer, menggabungkan dari berbagai sumber dan informasi yang kami terima, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin salah dalam penyebutan nama dan tempatnya.